bambu yang dipakai, bambu yang dipakai untuk pagar laut itu, ratusan seribuan trek angkut bambu itu melewati pagarnya Airut, posnya Airut. Ada polsek pasti. Pos Airut. Ya pos Airut. Di darat lewat polsek. Iya, di darat ada Pak Lurah, ada Camat, Kepala Desa. Jadi bambu yang dipakai keluar ke laut untuk bikin pagar itu melewati pos Airut kan. Sayang. Mudah-mudahan ini tidak benar. Oke, PIK silakan jalan tapi jangan begaduh. Nah, lalu terakhir kata Pak Harto, kamu koordinasi dengan Pak Emil Salim. Pak Emil Salim ketika itu adalah Menteri Lingkungan Hidup. Kantornya di Jalan Merdeka Barat. Dari Rawamangun saya lari ke Merdeka Barat. Pak Emil Salim kebetulan mau keluar. Begitu, Pak, saya mau ngobrol masalah PIK ini. Wah, kamu ini ya dapat informasi dari mana nih? Kamu jangan ganggu inilah, bikin jangan ganggu presiden masalah ini katanya gitu. Oh tidak Pak, saya cuma mau konfirmasi aja. Gini aja kata Pak Emil Salim. 2 hari lagi kamu ke kantor saya sini. Ciputra mau datang bawa proposal PIK dan amdalnya. Gitu. 2 hari lagi saya datang, kami bertiga lah dengan Ciputra ketemu. Terus Pak Emil Salim, anak muda, kamu pelajari ini katanya. Bagaimana nih? Ciputra bilang terserah negara katanya. Terserah negara mau apa tentang PIK ini, kami ikut. Udah, akhirnya 3 hari kemudian setelah pertemuan itu saya balik lagi ke Pak Emil Salim. Saya bilang, Pak, saya minta waktu 3 hari. Pak, saya udah baca ini semua. Ini 90% proposal dan amdalnya PIK ini bermasalah. Tapi Pak Harto tuh, Pak Harto bilang begini, kita butuh investasi, tapi investasi yang tidak gaduh, tidak ribut gitu lah. Oke, saya bilang buat Pak Emil, Pak, sesuai dengan arahan Pak Presiden, kita butuh investasi, tapi investasi yang tidak ribut, tidak gaduh dan tidak mengganggu lingkungan. Oke, saya bilang ini bermasalah nih, amdalnya nih dan proposalnya nih, rombak deh. Oh gitu, Pak Emil Salim. Saya bilang ke Pak Amin, rombak deh Pak. Kalau enggak ini bermasalah, pasti ribut dan gaduh. Hebatnya ketika itu, Pak Antoni Salim sebagai pemegang saham mayoritas, ikuti maunya pemerintah. Waktu itu? Ikuti maunya pemerintah. Lalu Pak Ciputra ditarik dari Dirut mungkin, itu. Lalu bikin perbaikan sesuai dengan arahan pemerintah. Termasuk drainase pinggir tol itu dibangun penyerapan air yang cepat sehingga tidak jadi meluap. Karena kalau pengerasan di PIK maka meluapnya air kan mencari dataran rendah dan itu pasti tol kena, bandara kena. Betul. Nah, akhirnya dibikin penyesuaian. Akhirnya dirombaklah sesuai dengan maunya pemerintah. Pak hebat. Antoni Salim maunya pemerintah apa? Dia ikutin. Nah, jalanlah PIK itu. Cuma bahwa ruslah ganti hutan bakau itu di mana wallahu alam bisawab hanya PIK, manajemen PIK dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita pun tidak tahu sampai hari ini di mana. Di mana restorannya? Mungkin pemerintah, Menteri Lingkungan dan Menteri Kehutanan perlu kejar ini. Iya. Di mana nih ruslah? Yang sekarang maksudnya. Yang PIK 1 punya ruslah. Lahan bakau itu di mana? Karena Pak Harto bilang bakau itu penting bagi Indonesia tuh. Hutan bakau penting. Pertama, dia sebagai penahan rembesan abrasi air laut. Yang kedua, dia sebagai tempat berkembang biaknya ikan-ikan pantai. Betul. Lebih dari itu Pak Harto bilang, pantai kita ya, pantai yang sangat kaya dengan biota laut. Sehingga, kata Pak Harto waktu itu, 40% kalau tidak salah, biota laut dunia itu adanya di Indonesia. Kita tidak tahu. Jangan dirusak kata Pak Harto. Kita tidak tahu. Satu waktu pantai kita ini bisa menjadi sumber obat yang bermanfaat bagi keselamatan manusia. Jadi jangan dirusak.
Gitu. Intinya jangan rusak. Hebat sekali Pak Antoni Salim tarik Pak Ciputra di depan Ikutin ya. dan akibatnya ikuti maunya pemerintah, PIK 1 jalan. Tapi ruslahnya tadi itu kenapa dirahasiakan? Kenapa nggak terbuka aja gitu? Sebetulnya itu Kira-kira terbuka, cuma kita sampai hari ini nggak tahu di mana ruslahnya. Lahan pengganti terhadap hutan bakau yang dipakai untuk kawasan PIK 1 itu sampai sekarang di mana? Nggak tahu. Kita tidak tahu. Di mana penggantinya itu kita tidak tahu. Tapi penggantinya betul-betul Harus ada, karena mekanisme ketika itu berlaku begitu. Kalau pakai hutan bakau itu hampir semua dilindungi. Hutan bakau itu hampir, nggak tahu sekarang, tapi ketika itu hampir semua tuh masuk kawasan yang dilindungi, hutan bakau itu. Jadi, jangan-jangan nggak ada kan hutan bakau. nah itu gue bilang itu hanya Dirahasiakan. manajemen PIK, Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin Kementerian Kehutanan yang tahu. Yang ketika tahu. itu. Karena itu salah satu opsi. Dari tulisan saya itu akhirnya tegang di kalangan, saya tahu di beberapa menteri ketika itu tegang. Akibatnya Pak Menteri Ekonomi Paradius Prawiro ambil alih. Paradius ambil alih, sampailah dilakukan konferensi pers bersama antara Paradius Prawiro, Pak Emil Salim dan Pak Hasrul Harahap sebagai Menteri Kehutanan ketika itu. Intinya di konferensi pers itu bahwa PIK akan bertanggung jawab dan merubah semua rencana bisnisnya sesuai dengan maunya pemerintah. Oke, kalau misalnya konteks sekarang gimana kira-kira tuh? Kaitannya dengan pendirinya PIK waktu awal-awal sampai dengan PIK 2, PIK 3 sekarang konteksnya itu menarik sekali. Yang gini, watak ya, watak pengusaha yang kalau dia tidak didasari pada nilai-nilai, nilai Pancasila, pasti keserakahan itu akan muncul. Itu di mana-mana. Nah ini kan, tapi negara hadir pada waktu itu. Iya. Dikemukakan. Keserakahan ini kan dihentikan. Boleh membangun, tapi dengan catatan-catatan. Jadi catatan 1, catatan 2, catatan 3, catatan 4, NUT, ya kan? Dibuat seperti itu. Diikuti sama Antoni Salim. Ikuti. Salah satu perombakan manajemen yang selama ini Ciputra kita nggak tahu. Di depan Ciputra menjadi hilang. Mungkin Bahkan tidak, mungkin semua sahamnya hilang. mungkin Karena tidak dia hanya minoritas. dalam komposisi pengurus, tapi termasuk saham. Nah, orang banyak tidak tahu siapa sebenarnya mayoritas ownership dari PIK ini. Di PIK ini. Nah, ini kan baru ini memang adalah tetap Antoni Salim. Sampai hari ini tetap Antoni Salim sebagai Cuma mayoritas. dia kan tidak tersentuh atau tidak nampak lah seperti itu. Seolah-olah aguan aja nomor satu. Seolah aguan saja kan. Kayak dulu, Iya. Ciputra yang nongol depan. Iya, iya. Padahal mayoritasnya Antoni Salim. Oke. Jadi front leadernya itu Ciputra, sekarang front leadernya itu adalah Aguan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama ingat itu. Pak Heri, kita ini kan aktivis Jakarta. Pada waktu mau dibangun Bandara Soekarno-Hatta itu kan, termasuk juga dampak lingkungannya itu di antaranya ada hutan bakau yang ada di daerah PIK ini. Dan itu memang berdampak akhirnya. Saya ingat betul, mungkin salah satu mundurnya Ciputra ini juga karena dia melakukan sumpah pada waktu itu. Andai PIK ini mengakibatkan banjir, maka saya kuping saya akan Iya, Ciputra pernah ngomong kayak begitu. Itu kan. Ciputra bilang begitu, kalau bisa banjir, potong kuping saya. Iya. Gitu lah. Padahal kawan-kawan IPB, kawan-kawan IPB ini sudah melakukan studi kelayakan ini berbahaya kalau tanpa dimitigasi, tanpa melakukan proses pembenahan-pembenahan yang tadi yang dikemukakan oleh Brother Kisman ini seperti itu. Nah, yang sekarang ini kan itu sudah menjadi kawasan tersendiri. Dan saya yakin Pak Harto tidak membayangkan juga kawasan PIK itu menjadi kawasan eksklusif, menjadi kawasan kita bukan SARA, menjadi kawasan kayak negara dalam negara, yang seolah-olah ada di negeri Cina seperti itu loh. Nggak akan kebayang itu. Kalau Pak Harto kebayang masih hidup, waduh, Pasti marah ya. atau pada waktu itu tidak akan diizinkan pasti. Ya. Pasti tidak akan diizinkan. Iya. Betul. Pak Harto sangat ini. Sangat kan Pak Harto itu sangat anti. Bahkan dia melarang betul berbahasa tanpa menggunakan bahasa Indonesia pada waktu itu. Makanya Pak Harto itu acara-acara dimanapun di dunia tetap menggunakan resmi bahasa Indonesia. Itu hebatnya Pak Harto. Orang menyatakan Pak Harto nggak bisa bahasa Inggris. Pak Harto bisa bahasa Inggris. 4 bahasa, Pak. Iya tuh. Beliau Bisa ini. Inggris, bisa Belanda, bisa Jepang, bisa Jerman. Tuh. Belanda kan memang wajar orang Kenapa? nama kan Orla. Tapi begitu di forum resmi, Ya.
Pak Harto selalu menggunakan bahasa Indonesia. Silakan penterjemah menerjemahkan. Iya. Silakan sistem yang berlaku ketika itu cari penterjemah di forum resmi, di PBB sekalipun. Di sidang majelis umum PBB Pak Harto bicara bahasa Indonesia. Pak Harto tidak pakai bahasa. Makanya kaget kalau ngelihat apa PIK 2. Wah, kalau sekarang Pak kalau Harto- udah kayak Kalau lah Pak kelompok. Harto masih hidup, kecewanya minta ampun. Iya. Lihat PIK 1, PIK 2 yang reklamasi kayak hari ini. Kita masuk di pulau pertama itu kayak kita tidak melihat ada nuansa Indonesia di situ. Nuansanya itu kalau bukan nuansa Cina, nuansa Vietnam, nuansa Singapura, nuansa Thailand. Tempo hari katanya ada yang protes ke sana nggak ada musola, nggak ada masjid, nggak apalagi musola. Aneh. Masjid, musolanya nggak ada. katanya. Aneh, Nah. aneh. Saya aneh juga itu. Kan ketentuan pasum Pasum, di harus properti ada. itu tempat ibadah harus ada. Harus ada, betul. Itu karyawan orang yang kerja di PIK sana itu mungkin ratusan ribu orang. Betul. Tapi susah sekali kita menemukan masjid untuk bisa sholat Jumat. Itu karyawannya orang Islam lah. Udah pasti mayoritas Muslim lah yang kerja di sana gitu lah. Jadi kembali Udah lagi pasti. ke isu yang lebih mendasar itu, saya kira Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria segera mengusut yang tadi Roslah tadi. Kemana? Di Tidak mana? hanya itu, dia ada banding kalau nggak salah 1:3 atau 1:5. 1/5 kalau tidak salah. 1 hektar hutan bakau berarti dia harus mengembalikan 3 hektar. Itu nilainya berapa? Nah kita nggak tahu di mana dia tanam seperti itu. Kan Betul. harus ada jejak-jejaknya itu. Iya. Nah, kelihatannya sampai sekarang belum. Berarti dia telah mengambil keuntungan yang harusnya menjadi tanggung jawab yang dilakukan oleh PIK tidak dilakukan. Dia mengambil keuntungan. Dan itu harusnya dilipat gandakan kewajiban itu. Jadi kalau dia 1/3 mungkin harusnya sekarang dia membayar 1/12 kali. Denda. Betul, kena dendanya itu Iya, ya. seperti itu. Itu artinya langsung ditujukan ke Antoni Salim dong berarti. Antoni Salim. Iya. Karena pemegang mayoritas itu Antoni Salim. Ya, sekarang kan nggak tersentuh, orang teriak-teriak PIK aguan itu aja. orang dari dulu orang teriaknya Ciputra. Iya. Tapi Antoni Salim yang di depan. Mungkin karena Pak Harto peduli waktu itu setelah saya nulis dan menjadi perhatian sempat ketemu dengan Pak Harto, itulah mungkin jadi Antoni Salim jadi tampil ke depan sekaligus menarik Ciputra di belakang layar dan itu sejak itu Ciputra tidak lagi nongol di depan. Bahkan mungkin sekarang sahamnya udah tidak ada karena ya mungkin Pak Agwan sekitar 45%, sisanya itu adalah Antoni Salim. Mungkin tinggal 2 orang ini. Ya tentu saham publik ya karena dia listing di Saham publik itu bursa kan kecil. Iya. Tetap aja ownership-nya mereka miliki. Iya. Tapi yang menarik ini, istilahnya Prabowo ini kan mantunya Pak Harto gitu. Apakah sama nggak polisinya kayak? Saya kira nggak akan jauh lah. Kalau Tapi saya yang paling begini, utamanya, Pak Yani, saya begini. Pak Prabowo ini saya sama bahwa tidak beda-beda jauh dengan cara kepemimpinan, cuma ada modernisasi sesuai dengan kondisi kekinian. Tapi bahwa pembongkaran kemarin pagar itu, penggunaan marinir angkatan laut itu perlu dimaknai sebagai pesan politik yang sangat luar biasa keras. Pak Prabowo ini orang Sandi Yuda, selalu penuh simbol-simbol. Kenapa? Bongkar pagar itu sah bandar dan KPLP dan kementerian Kementerian PU bisa. Tapi bahwa Pak Prabowo menyuruh dan memerintahkan TNI Angkatan Laut, baru belakangan yang lain ikut-ikutan, itu adalah sebuah pesan yang harus dimaknai bahwa jangan bikin gaduh lah, kira-kira begitu. Jangan bikin gaduh dulu. Saya masih mau menata persoalan bangsa ini, daya beli masyarakat yang lemah. Dia teriak di forum yang begitu besar di G20. Rakyat Indonesia itu, anak Indonesia 25% miskin. Sebetulnya itu juga pesan. Tidak ada pentingnya pesan itu buat delegasi G20, tapi pesan itu dia kirim dari luar ke dalam negeri. Menteri-menteri, para pembantu-pembantu presiden, paham mau nggak ikut gue? Ini rakyat masih miskin nih, kerja untuk rakyat lah.
puncaknya kemarin, hari Kamis kemarin. Di NU. Di NU dan di hari Kamis lalu di Rapim TNI Polri. Semua kepada TNI dan Polri Pak Prabowo kirim pesan. Semua yang dipakai dari ujung rambut sampai ujung kepala adalah milik rakyat. Maka dua institusi ini tingkat kesuksesannya, kepuasannya hanya satu, kepuasan rakyat, bangsa dan negara. Ini pesan. Ya, saya sebagai wartawan, saya lihat semua beliau menggunakan simbol. Sehingga pembongkaran itu menggunakan Angkatan Laut, itu harus dimaknai sebagai pesan politik besar. Kenapa? Kementerian Kelautan lumpuh. Polisi laut. Bambu yang digunakan untuk melewati, pasti nggak tahu kita masih punya polisi air perairan atau tidak, polisi laut atau tidak. Masih ada. Nah, kalau masih ada, padahal dekat saja itu markasnya di Tanjung Priok. Iya. Ada sekitar berapa puluh kapal ada parkir di situ. Bambu yang dipakai, untuk pagar laut itu, ratusan seribuan trek angkut bambu itu melewati pagarnya Airut, posnya Airut. Ada polsek pasti. Pos Airut. Ya pos Airut. Di darat lewat polsek. Iya, di darat ada Pak Lurah, ada Kepala Desa. Jadi bambu yang dipakai keluar ke laut untuk bikin pagar itu melewati pos Airut kan. Sayang. Mudah-mudahan ini tidak benar.